Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainawati. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan kedua di Universitas Syiah Kuala. Untuk hari ini saya akan melaksanakan PPL aksi kedua saya di sekolah saya SMP Negeri 3 Sungai Mandau, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, anak-anak ibu, please stand up. Silakan berdiri. Nah, ya, ibu akan memeriksa lokal kita ya dari meja, dari kelas ya. Oke, alhamdulillah ya. I look our class is very clean ya, NTD. Kelas kita bersih dan rapi ya. I hope you keep ya, tetap menjaga kebersihan kelas kita. And then ibu lihat anak-anak ibu pada pagi hari ini berpakaiannya sudah cukup rapi, sudah bersih, sudah wangi ya. Tetap hari-hari berikutnya harus seperti itu ya. Bisa? Oke, please sit down ya. Silakan duduk kembali. Oke, before starting our lesson today, let's pray first. Chairman, please your member comments ya. Silakan pimpin doa ya. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Oke, thank you ya Rama. Terima kasih ya Rama ya. Well, everybody, please pay attention. I want to check your attendance ya. Aidin Fatra Pauda Saputra, Habibi, bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini anak-anak ibu hadir semua ya dalam keadaan sehat. Oke, please you listen to me because I will give your motivation ya. And then please you locking off watching video ya. Oke. Perhatikan ya. Lihat kata-katanya itu. Oke, video motivasinya sudah kalian lihat tadi ya. Apa videonya tadi? Datanglah tepat waktu dan pulanglah tepat waktu. Gunakan waktunya sebaik mungkin untuk belajar ya. Tingkatkan kreativitas kalian jika kalian ingin mau menjadi orang yang sukses, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, maka kalian akan mudah dapat pekerjaan, mudah dalam bergaul ya, bahkan bisa ke luar negeri. Mau hidupnya sukses? Mau ke luar negeri? Maka harus rajin belajar. Are you ready start English? Ready. Ready? Ready. Oke ya, terima kasih. Okay, before I explain my subject matter ya, I want to review ya our last lesson. Sebelum Ibu menjelaskan pelajaran topik kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengulang pelajaran minggu lalu. Masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Teks deskriptif. Terus selain itu? Tentang simple present. What is the meaning simple present tense in Indonesia? Raise your hand. Ada yang tahu? Oke.
Simple present tense adalah menyatakan fakta umum, kejadian atau kebiasaan umum. Iya, simple present tense itu adalah sesuatu yang menyatakan fakta umum, kebiasaan umum. Ada yang tahu rumusnya apa? Masih ingat? Ada yang tahu? Nggak tahu? Rumusnya adalah subjek, terus to be, is, am, dan komplement ya. Oke, nah Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, bisa kalian lihat di slide PowerPoint Ibu. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini sampai selesai, maka kalian akan mendapat tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui video, PowerPoint, dan diskusi tentang teks deskriptif, siswa dapat membuat. Jadi kalian bisa membuat teks deskriptif sederhana. Itulah tujuan kita belajar hari ini. Kalian akan membuat teks deskriptif tentang binatang ya. Oke, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, maka Ibu akan memberikan sedikit ya, apa sih manfaat dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Apa manfaatnya? Oke, raise your hand. Dapat membuat cerita tentang binatang, Bu. Ya, bisa membuat cerita tentang binatang. And other, ada yang lain? Apa? Bisa? Iya, bisa menulis cerita tentang binatang. Banyak manfaatnya. Salah satunya kalian bisa membuat cerita atau membuat buku tentang binatang. Bisa kalian cetak sendiri ya. Terus bisa menambah karya aktivitas kalian. Nah, kalau kalian bisa membuat cerita, bisa dijadikan sebuah buku ya. Itu manfaatnya ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang membuat teks deskriptif tentang binatang. Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana sih cara membuatnya? Ya, apa saja langkah-langkahnya ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan juga ya garis-garis besar apa saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat video. Habis itu Ibu akan menjelaskan. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Nah, kalian akan mengerjakan atau mendiskusikan tentang masalah. Terus nanti kita akan bertanya jawab tentang masalah yang ada. Dan selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Itulah kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Oke, bisa kita mulai ya. Nih, Ibu akan memulai memutar sebuah videonya. Silakan diperhatikan ya. Ya, ini ada video ya, silahkan diperhatikan, diamati, lalu nanti bisa kalian bertanya apa saja yang ada di dalam video tersebut ya. Descriptive text. Silakan ya, silakan dilihat ya. Title, rabbit. This is a Coba lihat siapa? Its name Alif. is brown. Apa yang ada nanti di dalam video tersebut? It has got a little head and two small black eyes. It has got two long ears, a funny nose and a pink mouth. It has got two short legs and two long legs. It has got a short tail. Pod is very funny. It can run, jump, and climb. It can't swim and fly. It likes carrot, cabbage, and pork. Oke, finish ya. Descriptive text. Nah, Describing animal. Title, rabbit. Nah, setelah melihat video, kira-kira apa yang ada di video ini? Ya, raise your hand. Any now? Oke, Rama. Sepertinya kita akan membuat teks deskriptif tentang binatang, Bu. Iya, oh, menurut kamu itu ya? Menurut yang lain, kata Rama, hari ini kita akan belajar membuat teks deskriptif tentang binatang. Menurut yang lain, benar apa kata Rama? Iya, oke, betul. Ada yang lain? Ya, silahkan. Menggunakan ya, we must use adjective ya, harus menggunakan kata sifat. Terus ada lagi? Apa kata sifatnya yang digunakan dalam cerita ini?
Apa kata sifat yang digunakan? Ada fluffy ya, ada funny dan lain. Nah, kita akan membuat teks deskriptif tentang binatang. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat materi kita pada pagi hari ini ya. Materi kita pada pagi hari ini masih tentang deskriptif teks, masih tentang deskripsi teks ya. Kita akan mendeskripsikan teks itu secara rinci tentang binatang secara detail. Bagaimana sih cara membuat teks deskriptif itu? Cara membuat teks deskriptif itu ada beberapa cara. Nah, ada langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 1, kalian harus menguasai generic structure-nya. Apa itu generic structure-nya? Generic structure itu adalah langkah-langkahnya, unsur-unsur dalam membuat teks deskriptif teks. Ada 2. Apa saja? Yang pertama? Apa? Identification ya. Ini nih tentang istilahnya judulnya itu apa gitu. Terus apalagi objeknya apa. Kalau kalian mau milih kelinci berarti identification-nya adalah kelinci. Kalau mau jerapah ya berarti jerapah ya. Kalau mau kucing ya berarti harus kucing identification-nya. Terus yang unsur kedua apa? Apa unsur yang kedua? Description-nya. Apa itu ya? Tentang bisa ukurannya, mengenai bulunya ya, terus ciri-ciri uniknya seperti kukunya ya, seperti tempat tinggalnya, makanannya dan lain. Berikut, selain generic structure ini, ada hal yang perlu kalian kuasai dalam membuat teks deskriptif ini. Apa? Yaitu language feature. Apa language feature ini? Unsur kebahasaannya itu apa? Nah, unsur kebahasaannya pun ada tiga ya. Yang satu adjektif. Kalian harus paham dengan kata adjektif. Adjektif itu apa kemarin? Apa adjektif kemarin? Kata sifat. Yang kedua, unsur kebahasaannya yaitu harus menggunakan simple present tense ya, harus menggunakan itu ya. Kalau tak menggunakan itu nanti tak bisa cara membuat teks deskriptif itu bagaimana. Do you any question? Ada pertanyaan? Do you understand? Kamu paham? Oke, alhamdulillah ya. Oke, setelah Ibu menjelaskan ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompoknya sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan susun kelompoknya, susun kursinya dan duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan ya. Ayo. Oke, terima kasih sudah membentuk kelompok dan telah duduk di kelompok masing-masing. Nah, sekarang I will give you LKPD ya. Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silahkan nanti didiskusikan di dalam kelompok kalian ya. Nah. Oke. Langsung silahkan dilihat. Ya. Nih, cukup. Nih, Alif. Nah, jawaban. Oke, please pay attention ya. Tolong perhatikan Ibu sebentar because I will explain ya above LKPD. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD ini ya. Nah, silakan lihat LKPD masing-masing ya. Nah, ya, cara membuatnya ya, cara mengerjakan LKPD ini 1. Ya, ini kan ada gambar. Ada gambar sini ya. Ada gambar monkey and cat ya. Ada gambar monyet dan gambar kucing. Nah, pilih salah satu gambar ini. Boleh monkey, boleh cat ya, boleh monyet, boleh kucing. Terutama pilih itu dulu ya, pilih salah satu. Setelah itu barulah dibuat sebuah cerita ya.
tentang binatang yang kalian pilih dengan cara. Nah, kan ada pertanyaan di situ. Ya, Bu. Coba lihat pertanyaannya. Ya. Ada situ kan pertanyaan 1 sampai berapa pertanyaannya? 4. Nah, inilah pemandu kalian. Gunakan pertanyaan ini sebagai pemandu kalian. 1 ya, apa nama binatangnya? 2, di mana dia tinggal? Itu dulu disusun ya, namanya apa, di mana dia tinggal. Terus ciri-ciri fisik binatang yang kalian pilih itu apa? Misalnya leg and arm-nya, kaki dengan telinganya bagaimana? It body badannya seperti apa? Besarkah, big, smallkah, ya, atau bagaimana? Terus it color, warnanya sesuaikan dengan gambar ini, karena dia simple presenter, harus fakta yang umum. Kalau gambar kucingnya warna apa ini? Orange, jangan dibuat warna pink, ya. Ah, tuh pemandu kalian. And then bulunya seperti apa? Ya, softkah atau seperti apa? Nah, yang terakhir, apa yang paling unik dari binatang yang kalian pilih tadi ini? Kalau misalnya kucing, yang paling unik nih apa dia, ya? Lihat nanti kukunya, ya, atau tailnya, ekornya, ya. Begitu juga dengan si monkey. Any question? Ada pertanyaan? Do you understand? Kamu mengerti? Nah, ya, pilih salah satu gambar, lalu gunakan pertanyaan pemandu untuk membantu kalian membuat sebuah cerita teks deskriptif tentang binatang. Nah, sekarang silahkan didiskusikan dan dikerjakan, ya. Ya, silakan. Boleh buat dulu kalimat bahasa Inggris, habis itu pindahkan ke dalam, buat dulu kalimat bahasa Indonesia, baru pindah ke dalam kalimat bahasa Inggris. Gak usah bikin soal, karena LKPD ini memang sudah punya kalian. Silakan kerjakan di sini, ya. Sini aja, Bu. Ya, silakan, ya. I give you time 25 minutes. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikannya, ya. Silakan mendiskusikan. Ya, ya itu pertanyaan pemandunya untuk membantu kalian cara membuat ceritanya. Ya, silakan dikerjakan, ya. Apalagi mau ditanyakan? Nama kelompok buat. Ya, buatlah. Kelompok berapa kalian kemarin?
kumpulkan dulu informasinya, ayo berdiskusi. Ya, ini apa nama binatangnya? Kalian pilih yang mana kemarin? Pilih yang mana tadi? Nih kucing ya. Berarti buat sini dulu kucing. Ya, ini pertanyaan pemandunya ya cat. Terus di manakah where does it live? Di mana dia hidup? Itu aja dulu. Itu apa? Ah, ini nama binatangnya. Oke. Binatang tadi cat. Terus dia tinggalnya di mana? Tinggal kucing di mana? Di darat ya. Terus nih, ciri fisiknya bagaimana? Badannya macam mana? Coba lihat kucing ini. Cirinya cirinya macam mana nih? Nih, kakinya dulu. Kakinya, telinganya, ukuran badannya ya. Bulunya, warnanya, baru bikin kalimat nanti ya. Kaki kan? Ya, it. Ya. Kaki it. Ya. Kakinya leg ya. Ayo diskusikan ya. Buat dulu itu. Ya. Kaki. Di bawah nih, Bu. Ya boleh, bikin di sini boleh. Tapi harus gunakan pertanyaan pemandu ini supaya kalian lebih mudah mendiskusikan dan membuat kalimatnya ya. Ini dia. What is the name of animal? Ya, apa nama binatangnya? Kalian pilih yang mana? Monkey. Berarti sudah jelas identification-nya adalah monkey. Terus where does it live? Di mana dia tinggal? Di darat atau di kebun binatang ya. Terus ciri fisiknya coba dilihat ini. Ciri fisiknya seperti apa ini? Kakinya bagaimana ya, telinganya bagaimana, badinya macam mana, color warnanya macam mana, bulunya macam mana. Terus apa yang paling unik ini dari si monyet ini? Yang paling unik apa? Hah? Pipi. Bisa meloncat, ya kan? Apa? Ayo kumpulkan dulu informasi sebanyak mungkin berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Mantap, oke. Ya, terus? Ini, Bu. Kumpulkan dulu informasinya. Ya. Ini? Ini, Bu. Kakinya. Ya, seperti apa kakinya? Kalau kecil apa kecil? Hah? Kecil. Small. 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 Ya, small. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Pokoknya kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya informasi berdasarkan pertanyaan ini, ya. Udah dapat informasinya? Udah, Bu. Sudah lengkap? Ya. Udah. Nah, silahkan dirangkai menjadikan sebuah cerita. Ya. Harus ada dulu identification-nya, ya. Objeknya apa? Habis itu baru deskripsikan berdasarkan kalimat pertanyaan tadi nih sebagai pemandu. Ya boleh di situ, ya. Bagaimana sudah terkumpul informasinya? Boleh dipakaikan bahasa Indonesia dulu, habis itu baru dipindahkan ke bahasa Inggris. Nah, ini udah nih. Udah terkumpul belum informasinya? Belum? Oh, belum lagi? Kalau belum cari dulu informasinya, dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya informasi berdasarkan gambar dan
pertanyaan pemandu 1-4 ini ya. Nah. Kelompok 3 udah banyak terkumpul informasinya. Ibu cek ya. Oke ya. Pakai R ya. There are. Pakai R ya. Are ya, are. Ya. Are ya. Terus Body small. ya. Bodinya kecil ya. Ini bulunya ya, it force ya. Bulunya seperti apa? Bulunya. Kalau orange tadi is color. Kok brown? Brown itu coklat. Iya. Ini Ke oranye apa? Oranye. iya betul ya. Berarti udah nih. Berarti kelompok 2 sudah lengkap mengumpulkan informasinya ya. Sudah pas. Kelompok 1 sudah hampir. Kelompok 3 pun sudah hampir ya.
Ayo bantu kawannya.
Ada banyak it, ganti it. Itu kata ganti dari kucing. Ya. Udah, berarti informasinya udah terkumpul ya. Tinggal mengolahnya lagi, membuat sebuah cerita tes deskriptif. Ya udah nih, udah pas nih ya. Teach, tipis, tebal ya. Oke ya. Udah, berarti udah selesai nih. Udah banyak nih informasinya terkumpul. Sekarang ini harus kalian olah menjadi sebuah cerita. Teks deskriptifnya itu kan membuat nih ya. Silakan dibuat berdasarkan kalimat pertanyaan pemandu ini. Ayo, kelompok 2 udah hampir selesai. Kelompok 2 udah hampir selesai kan? Tambah sedikit lagi, Bu. Apa yang mau ditambah? Enggak, Bu. Ini Ya. Berarti ini udah. Iya, Oke. urutkan lagi. Silakan diurutkan ya. Berarti udah hampir finish ya? Oke. Bagaimana kelompok 1? Udah banyak informasinya? Udah. Berarti sudah mengerjakan ya, mengolahnya. Ini apa nih? Oke. Ini. Monkey are clever mammal. Iya, binatang yang cerdas. That can solve problem. Dapat mengatasi masalah. And hold thing in their hand ya. Dapat memegang benda di tangannya. Oke, bagus sampai lagi selesai ya. Bagus. Dosa lagi ya, bahasa Inggris aja langsung dibuat nih. Oke. Berarti semuanya udah nulis. Oke. Bibi, ayo kelompok 3, kelompok 1 sudah hampir finish, sudah masuk ke tahap pengolahan, sudah masuk ke dalam membuat kalimat. Ya. Iya, boleh. Silahkan tadi kan udah selesai nih mengumpulkan informasinya, sekarang udah olah bikinkan sebuah cerita langsung di sini ya. Okay, I feel enough for discuss today. And now please present the result of your discussion ya. Rasa Ibu sudah cukup diskusinya. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kelompok 1 ya, maju semua ya. Silakan maju semua. Ya, maju semua. Sini ya, silakan maju sini. Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silahkan dibaca. Oke. Dan jelas suaranya ya. Monkey are clever mammals that unsolve problems and hold things in their hands. They live in groups. Monkey in plants, bright eggs, small animals on insects. Most of them live in the forest. Oke. Terus? Enough? Oke, silakan ditutup. Itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give please your hand. Kasih tepuk tangan ya for one group. Oke. And then kelompok 2 ya, silakan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan sebuah hasil diskusi kami Ya, terus? dan kami akan membacakannya. Ya. Ibu. Ya, silakan.
I have a cat I have named Orange. It the live forest. It have color, legs and it and small. It body big. It have color orange. Ya. And its fur pattern shirt. It have unique about its tail toes. Oke ya. Enough? Cukup? Yes, cukup. Oke, silakan ditutup. Itu penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give place your hand for one two group. Kasih tepuk tangan ya untuk grup kedua. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Oke, in the class group 3 ya. Kelompok terakhir, kelompok 3 silakan maju ya. Bacakan hasil diskusnya. Silakan maju. Ayo cepat. Oke. Silakan ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah diskusi dari kelompok 3. Ya. Bongo the orangutan. There is an orangutan in the Bandung Zoo. People call her Bongo. She comes from a dance process on the island of Kalimantan. She has physical features similar to a human. Bongo and brownish fur and walk with 2 feet. Bongo is as big as a human. She is a mammal. That means she gives birth to her children and breastfeeds them. Oke, silakan ditutup. Sekian dari diskusi kelompok 3. Oke. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give plus your hand. Silakan duduk. Oke, because our discuss and presentasi kita finish karena diskusi kita dan kalian telah mempresentasikannya telah selesai. Nah, saatnya sekarang Ibu memberikan kalian waktu untuk memberi masukan berupa saran kepada kelompok kawan ya masing-masing. Silakan kelompok 1 dulu berikan masukan atau saran atau penilaian kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga untuk kedepannya nanti kelompok 2 dan kelompok 3 tampil untuk mempresentasikannya menjadi lebih bagus. Silakan. Siapa yang mau memberikan penilaian atau saran? Silakan, ayo stand up please. Silakan berdiri. Ayo dengarkan ya. Silakan berdiri cepat. Ya, silakan kasih penilaian, saran atau komentar untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Komentar untuk kelompok 2 yaitu suaranya kurang jelas. Oke, and then Bila maju presentasi kedepannya suaranya agak dijelaskan. Untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan dengarkan. Untuk kelompok 3 kalau maju seharusnya serius. Oke, harus serius ya kelompok 3. Itu masukkan tuh ya. Terus? Oke, enough, cukup. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan kasih penilaian atau berupa saran, komentar untuk kelompok 1. Silakan stand up please. Silakan berdiri. Kalau pendapat kami untuk kelompok 1 lumayan bagus. Oke. Tapi kalau pas saat menjelaskannya kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya kelompok 1. Terus? Kalau untuk kelompok 3 tolong diseriuskan lagi. Dengar ya nak ya. Seriuslah, Bu. Ya harus serius lah lagi supaya hasilnya maksimal ya.
Oke, terima kasih ya. Thank you. And then group 3, stand up please ya. Silakan berdiri dan berikan penilaian berupa saran atau komentar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Kelompok 1 Bu kurang jelas Apanya yang kurang jelas? bacaannya. Bacaannya. Terus Kalau kelompok 2 Bu sama juga Bu kurang jelas. kurang jelas. Oke, cukup, enough. Oke, sit down. Silakan duduk. Oke, after you give opinions from group 1, group 2, and group 3 ya, kalian telah memberikan pendapat dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saatnya Ibu memberikan penguatan kepada kalian. Nah, untuk tampil mempresentasikan baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sampai kelompok 3 harus serius dan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi bercanda atau bermain-main. Yang kedua, ketika kita menampilkannya ya atau mempresentasikannya harus membaca dengan suara yang jelas, yang nyaring ya, sehingga kawannya bisa mendengar apa yang kalian presentasikan ya. Jadi untuk kedepannya harus serius, suaranya harus jelas ya, agar hasilnya pun maksimal. Bisa? Oke ya. Nah, selanjutnya ya, karena diskusi kita sudah selesai. Nah, sekarang saatnya silahkan kumpulkan LKPD-nya ya. Oke, kelompok 1 sini LKPD-nya 1 orang aja ya. Oke. Lanjut kelompok 2, sini LKPD-nya karena mau Ibu nilai. Kelompok 3, sini LKPD-nya. Oke. Ya. Oke. Who can conclude our this material today? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa bisa? Raise your hand, tunjuk tangan. Oke, Yalan. Hari ini kita belajar membuat tes deskriptif. Membuat tes deskriptif. And order, yang lainnya? Oke. Membuat tes deskriptif Ya. harus memakai indikasi dan deskriptif. Ya. If we to make a test descriptive ya, we must use ya adjective ya. Kita harus menggunakan kata adjective. And order, ada yang lain? Oke. Membuat tes deskriptif tentang binatang. Membuat tes deskriptif tentang Oke, itu ya. Apalagi kesimpulannya? Raise your hand. Oke. Harus menggunakan kata adjektif, Harus menggunakan kata adjektif dan simple present. ya, dan simple present tense. Oke, yaitu ya hari ini. Nah ya, if you make a descriptive text, jika kamu ingin membuat tes deskriptif, kamu harus ya, you must ya understand with adjective. Kamu harus paham dengan kata sifat, terus harus paham dengan simple present tense. Apalagi harus paham dengan generic structure-nya, unsur kebahasaannya yang ada 2, ada identification dan description ya. Harus paham. Kalau tidak paham itu tidak bisa membuat tes deskriptif. Oke, selanjutnya setelah kita belajar dari tadi pagi sampai saat sekarang, kira-kira apa yang kalian rasakan ya? Raise your hand, tunjuk tangan. Apa, Rama? Menyenangkan. Bagian yang mana yang membuat kamu senang belajar hari ini? Pada videonya kok. Pada videonya. Nah, menurut Rama hari ini dia sangat senang dengan videonya, membuat dia lebih semangat. Yang lain bagaimana? Apa? Ibu menjelaskannya aku dengan jelas. Dengan jelas ya. Ada lagi yang lain? Asni, apa yang kamu rasakan belajar hari ini? Menyenangkan. Karena ibu menjelaskannya dengan jelas. Oke, terima kasih ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang prosedur teks ya. Nah, silahkan dibaca bukunya atau bisa juga di-search di Google apa itu prosedur teks ya.
Bisa dimengerti? Nah, karena hari ini belajaran kita sudah selesai, silahkan Ketua Kelas Rama siapkan pimpin doa ya. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Good morning. Good morning ya. Oke, see you for next meeting ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Silahkan istirahat.